Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah kuasa bukan tulisan. Kuasa bukan tulisan. 1 Korintus pasal 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Saudara, ayat ini menurut saya keras sekali. Kenapa? Karena dalam bahasa Yunaninya jelas dikatakan oleh Rasul Paulus bukan soal logos, yaitu bicara semua firman Tuhan adalah logos, tetapi soal dinamai atau dunamis, ya, yang bicara mengenai kuasa, ledakan, power of God, kuasa perubahan. Nah, jadi Rasul Paulus sedang berkata bahwa hidup kekristenan itu bukan hanya bicara tahu firman, ngelotok firman, jago ngomongin firman, tetapi firmannya nggak ada dampak dalam kehidupan kita. Bukan itu. Tetapi justru firman itu harus ada kuasanya. Kuasa perubahan, memberi ledakan, memberi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ngalamin perubahan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Nah, saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita akan mengerti bahwa konteks Rasul Paulus bicara mengenai ini adalah bicara mengenai merendahkan diri. Banyak dari jemaat Tuhan saat itu yang sombong karena apa? Karena merasa mengerti firman, tahu firman, tetapi firman itu hanya jadi omong kosong belaka karena nggak mendatangkan satu kuasa perubahan. Saudara, biarlah hari-hari ini menjadi cerminan kehidupan kita. Waktu kita baca firman, menghidupi kehidupan rohani kita, biarlah kehidupan itu adalah kehidupan yang mengubahkan. Biarlah firman yang kita baca adalah firman yang membawa kuasa perubahan. Yang biasanya hidup terus bergelimang dengan dosa, sekarang membenci dosa. Yang tadinya hidupnya penuh penipuan, sekarang menjadi penuh perbuatan baik. Itu bicara mengenai kuasa perubahan. Yang dulunya takut sama kegelapan, takut sama setan, sekarang punya kuasa untuk mengusir setan dan berani untuk menghadapi kuasa kegelapan. Itu yang bicara mengenai perubahan, kuasa perubahan. Saudara, kalau setiap hari kita baca firman, bagus. Renungin firman itu bagus. Baca hal-hal rohani, baca kesaksian, dengar kesaksian itu bagus. Tetapi masalahnya adalah apakah firman yang kita baca, yang kita tahu, kita perkatakan, ada kuasa nyatanya atau tidak? Atau kita cuma jago membedah firman, jago mengkritik firman, jago menggali firman, tetapi tidak ada satupun firman itu menjadi dunatos atau dinamit ledakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, gimana caranya sih supaya dunamis itu terjadi, supaya ledakan itu terjadi, perubahan itu terjadi waktu kita membaca firman, merenungkannya, menjadikan logos sebuah dunatos? Caranya adalah firman harus dikerjakan. Firman harus dihidupi, bukan cuma dibicarakan. Firman harus menjadi sesuatu yang hidup di dalam kita, dan kita hidup di dalam firman. Firman diuji dengan sebuah perbuatan. Firman diuji melalui waktu. Firman akan diuji dalam kehidupan setiap kita. Sampai firman itu berbuah lebat. Maka orang bisa melihat kuasa perubahan itu terjadi. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini mengajar, mengingatkan kami, menegur kami, bahwa baca firman, semua hal tentang firman yang mungkin kami selidiki dengan luar biasa, semua tidak ada artinya kalau tidak menjadikan itu sebuah perubahan di dalam kehidupan setiap kita, setiap kami, untuk menjadi perubahan yang lebih baik. Tuhan, tolong kami, supaya dalam setiap aspek kehidupan kami terus bergantung hanya kepada Tuhan. Dan terutama Tuhan, biar ada kuasa dan otoritas Tuhan yang terus menyertai langkah hidup kami. Sehingga kemanapun kami melangkah, ada orang sakit yang disembuhkan, orang-orang yang lemah mengalami kekuatan yang baru, orang-orang yang putus asa jadi punya pengharapan, dan mereka yang terpuruk, mereka punya kekuatan untuk bangkit berdiri, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Kau jadikan berhasil, dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus yang mengalir memerintah atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.